Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Bagaimana proses sakaratul maut itu? Saat sakaratul maut tidak ada yang membimbing atau mentalkin untuk membacakan syahadat yang paling ditakuti, untuk menggapai ridhonya yang belum terampuni. mengalami sakaratul maut. Ketika seorang hamba sudah sampai ajalnya, Berbuat baik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah pemuda istiqomah, atas irodah Allah, insyaallah ini menjadikan satu peringatan buat kita semua. Kematian adalah peristiwa berpisahnya ruh dengan jasad, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang amat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling ngeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Mabuk dan rasa nyeri itu kemudian disebut dengan sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang paling ditakuti dan selalu dijauhi setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba yang zalim dan ahli maksiat. Di antaranya, walau tara idh zalimun fi ghamaratil maut wal malaikah basitu aydihim ukhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqulun 'ala Allah ghairal haq wa kuntum an ayati fastakbirun. alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat. Para jamaah pemuda istiqomah, beratnya kematian juga tergambar dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab dengan Ka'ab, pria yang pernah menjabat sebagai khalifah. Kedua itu bertanya, wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang kematian. Ia menjawab, wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya, dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat darinya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat, maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri, tinggallah urat-urat yang tersisa. Kemudian saat menghadapi sakaratul maut, Amr bin Al-As pernah ditanya oleh putranya tentang gambaran kematian. Ia menjawab, demi Allah, di sisi tubuhku seakan-akan berada di himpitan, nafasku seakan-akan keluar dari lubang jarum, dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki hingga ujung kepala. Bahkan beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi. Hanya saja menurut Imam Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki dua keistimewaan, yang mana
Keistimewaan pertama adalah menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan. Sebab manusia yang paling berat pujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka. Para jemaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maibatul Hasanah ingin menjadikan satu peringatan, menjadikan satu pengingat bahwa kita harus akan ingat tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Para jemaah pemuda istiqomah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentunya kita terus meningkatkan ibadah dan ibadah salat sunnah. Entah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, entah dengan bersedekah, entah dengan memperbaik akhlakul karimah. Selain memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, tentu harus kita ingat tentang akan kematian. Keistimewaan yang kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan beratnya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itu ringan. Namun jika bertanya, kematian disampaikan oleh para nabi, mereka sendiri merasakannya, padahal mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah umat akan memahaminya. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya tentu ada perbedaan. Kematian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Para jamaah pemuda istiqomah, ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin, sebab kematian mereka disaksikan dan disambut para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutera dari surga yang berisi minyak misik paling wangi. Selain daripada itu, sakaratul maut pun terasa seperti ditariknya sehelai rambut dari adenan tepung, atau seperti air yang mengalir dari lubang botol. Seperti yang digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah, di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba sudah sampai ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa yang terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh ya hamba. Tanpa terlihat, mereka duduk sejauh mata memandang, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut yang buruk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyah mardiyah. Artinya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Para jemaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maibatul Hasanah, mangga disilahkan barangkali ada pemuda yang bertanya tentang proses sakaratul maut atau tentang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai surah Al-Fajr yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Pengertian dari surat itu. Ayat ini berbicara yang mana tentang jiwa yang telah mencapai ketenangan dan kepuasan.
dan diundang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan diridhoi, menjelaskan bahwa jiwa yang tenang akan dimasukkan ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus bagaimana supaya kita mencapai puncak ketenangan untuk menggapai ridhonya? Ya, yang pertama tentunya beriman dan beramal. Beriman tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal-amal soleh seperti contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji bila sudah mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dengan wasilahnya, dengan perantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim dan memahami artinya. Terus berdoa dan meminta ampunannya. Tentunya jamaah juga menghindari dosa-dosa yang melakukan dan melakukan sholat taubat dan nasuh. Berbuat baik selalu, berbuat baik kepada orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Sabar dan tawakal tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap kesulitan. Mengingat kematian dan akhirat. Dengan melakukan hal-hal yang barusan, insya Allah kita akan mendapatkan capai ketenangan dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya menyimak pembahasan AA dalam tausiah tentang kematian itu. Bagaimana proses sakaratul maut itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ha. Memang berbeda-beda bagi setiap orang, tetapi umumnya meliputi gejala-gejala seperti kesulitan bernapas, terus keringat dingin, dan kehilangan kesadaran. Nah, itu adalah proses sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan saat seseorang mengalami sakaratul maut? Kita harus membacakan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memintakan ampun bagi mereka dan memberikan dukungan moral. Setiap ada yang sakaratul maut, kita bisikan di telinga. Terus bacakan syahadat atau zikir la ilaha illallah. Terus berulang-ulang. Karena orang lagi menghadapi sakaratul maut itu nanti kalbunya akan ngikutin apa yang membimbingnya, membisikkan telinga di orang tersebut. Nah, seperti itu. Sekali lagi Ya, apa yang akan terjadi setelah sakaratul maut? ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh seseorang akan meninggalkan tubuhnya dan menuju ke alam barzah, di mana mereka akan menunggu sampai hari kiamat. Namun perlu diingat bahwa proses sakaratul maut adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam keadaan meninggal, Ya, kadang seseorang ambil contoh meninggalnya dalam keadaan tersenyum, ya. dan ada juga seseorang yang meninggal dalam keadaan mata melongo atau mulut menganga. Nah, itu apakah salah satu dari contoh yang meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah, atau yang dalam keadaan tersenyum dia ikhlas, atau yang dalam keadaan ngotot dia tidak ikhlas? Apakah itu contoh dari itu? Ya, baik. Tersenyum ketika meninggal mungkin karena mereka telah mencapai ketenangan dan kepuasan dalam hidupnya, atau karena mereka telah melihat sesuatu yang indah di alam lain. Yang meninggal dengan matanya melotot mungkin karena mereka mengalami kesulitan saat sakaratul maut, memiliki rasa takut atau kecemasan yang kuat. Tapi perlu diingat, dalam Islam, ekspresi wajah seseorang dapat menjadi indikasi tentang keadaan ruh
mereka. Bisa saja seseorang yang meninggal dengan tersenyum, mungkin karena mereka telah mencapai ketenangan dan kepuasan dalam hidup. Sedangkan seseorang yang meninggal dengan mata melotot, bisa jadi mungkin karena mereka memiliki dosa-dosa yang belum terampun. Namun, perlu diingat bahwa ekspresi wajah seseorang saat meninggal dunia tidak selalu dapat dijadikan patokan untuk menentukan keadaan ruh mereka, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu pasti tentang keadaan ruh seseorang. Bagaimana kalau seseorang saat sakaratul maut tidak ada yang membimbing atau mentalkin untuk membacakan syahadat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang yang meninggal sendirian dan membimbingnya untuk mengucapkan syahadat, meskipun tidak ada orang lain yang membimbing. Itu yang pertama. Bisa jadi juga malaikat akan membimbingnya. Menurut beberapa riwayat, malaikat akan membimbing orang yang meninggal sendirian untuk mengucapkan syahadat dan membimbingnya menuju ke alam barzah. Yang ketiga, amal soleh tentunya. Yang mana amal soleh itu akan menjadi syafaat. Amal soleh yang telah dilakukan oleh orang yang meninggal sendirian itu bisa dapat menjadi syafaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ampunan dan rahmatnya. Namun tentu untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, maka sangat dianjurkan bagi umat muslim untuk selalu berdoa dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar dan melakukan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan saat sakaratul maut, maka hendaklah ia selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu ada di hadis riwayat Tirmizi. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan amal soleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan ampunannya, baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah AA dan proses sakaratul maut, maka selayaknya setiap mukmin harus mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walau hanya sesaat. Demikianlah gambaran beratnya kematian dan sakaratul maut, dan itu akan dialami oleh setiap orang yang bernyawa. Semoga saja kita diwarisi kematian yang husnul khatimah dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin jemaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah AA, prosesnya sakaratul maut, mudah-mudahan ini menjadikan satu pengingat buat kita semua bahwa manusia itu pasti akan menemukan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semoga dengan tausiah ini bisa memberikan pengingat dan manfaat buat kita semua, khususnya untuk para pemuda istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.